Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Adi atas kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan tentang apa yang kita sangka buruk bisa jadi baik untuk kita. Ada sebuah kata-kata indah yang menjadi salah satu pedoman dan pegangan hidup saya juga, yaitu penggalan ayat ke-216 dari surat Al-Baqarah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sebenarnya konteks ayat ini mengenai perintah perang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, dan ketika kaum muslimin semakin banyak, Allah membebani dan untuk berperang, memerintahkan untuk perang. Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir besar Muslim, menyatakan penggalan surat tersebut itu berlaku untuk semua perkara. Jadi tidak hanya mengenai aspek dalam untuk perang, tapi juga untuk aspek segala perkara lainnya. Dan boleh jadi manusia menyukai sesuatu, padahal tidak ada kebaikan dan maslahat sama sekali di dalamnya. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Jadi kita harus selalu berhusnuzon akan segala sesuatu, apapun yang menimpa kita dan menurut kita buruk, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus yakin pasti ada hal-hal baik dan lebih indah di balik itu semua. Dan pasti itulah yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, sebagai muslim, kita mengenal juga yang namanya ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah upaya untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, sedangkan tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan menghilangkan sesuatu yang tidak disukai, disertai rasa yakin dan diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, ketika Anda tertimpa sesuatu, janganlah Anda berucap, seandainya aku begini dan begitu, pastilah jadinya begini dan begitu. Namun ucapkanlah, ini telah Allah tentukan berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Karena ungkapan seandainya atau sekiranya itu jika akan membuka pintu syaitan. Maksudnya apa? Yaitu perkataan seandainya dalam keadaan seperti ini akan membuka rasa was-was, sedih, timbul penyesalan dan kegelisahan. Ibnu Katsir menyatakan lagi dalam kitab tafsirnya, Allah yang mengetahui akhir sesuatu dari perkara kita, Allah yang mengabarkan nantinya mana yang maslahat untuk dunia dan akhirat kita, maka lakukan dan patuhlah dan pada perintahnya, niscaya kita akan mendapatkan petunjuk. Dan kita dapat merenungi mengenai ayat surat penggalan surat Al-Baqarah ayat 216 tersebut dengan berbagai kisah-kisah terdahulu, seperti kisah ibu Nabi Musa alaihissalam yang harus menghanyutkan anaknya di sungai karena saat itu ada perintah dari Firaun untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Kemudian dan ternyata bayi yang dihanyutkan itu jatuh dan justru diasuh ke tangan keluarga Firaun itu sendiri. Lalu ada juga kisah Nabi Yusuf ketika beliau berpisah dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub, dan saat itu beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan diambil oleh kafilah dagang, dan ternyata nantinya kelak beliau Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan di Mesir. Lalu ada kisah ketiga yaitu ketika Nabi Khidir dan dengan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa ingin belajar atau ikut dengan Nabi Khidir, dan dengan Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa
untuk bersabar dan tidak bertanya suatu perkara tersebut sampai Nabi Khidir menjelaskan. Ketika suatu kejadian, yaitu ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang telah mereka tumpangi dengan dengan tanpa diminta upah oleh yang memiliki perahu. Lalu Nabi Musa menanyakan mengapa Nabi Khidir justru melubangi perahu tersebut. Dan Nabi Khidir nantinya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Dan kejadian kedua yaitu ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, dan Nabi Musa pun bingung dan menanyakan kembali mengapa Nabi Khidir melakukan hal tersebut. Lalu kejadian yang ketiga yaitu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai di suatu penduduk negeri dan mereka meminta untuk dijamu namun tidak diberi. Kemudian setelah itu mereka menemukan sebuah dinding yang akan rubuh dan Nabi Khidir meluruskannya. Nabi Musa pun kembali menanyakan mengapa hal itu dilakukan, padahal penduduk tersebut tidak memberikan mereka menjamu ketika mereka datang. Dan ternyata ketika itu baru Nabi Khidir menjelaskan hal-hal dari 3 perkara tadi. Yang pertama, ketika perahu dilubangi oleh Nabi Khidir, ternyata jika tidak dilubangi nanti perahu tersebut akan dirampas oleh sang raja, yang raja itu suka dalam suka untuk merampas perahu-perahu dari orang lain. Lalu ketika kejadian kedua yaitu ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak, ternyata anak tersebut jika besar nanti justru akan menjerumuskan orang tuanya yang soleh ke dalam kekufuran dan kezaliman. Dan insya Allah nantinya akan digantikan oleh seorang anak yang lebih baik. Lalu kejadian 3 yang terakhir yaitu ketika Nabi Khidir meluruskan sebuah tembok yang akan rubuh, Nabi Khidir menjelaskan bahwa dinding tersebut adalah milik 2 anak yatim yang di bawahnya ada harta. Jika temboknya miring akan terlihat harta tersebut dan akan diambil oleh orang lain. Dan sebagai disclaimer dulu ya, untuk terkait hal ini Nabi Khidir itu tidak termasuk ke dalam memiliki syariat yang berbeda dari Nabi Musa. Dan kita harus ingat bahwa Allah itu lebih baik dari apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri, dan Dialah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam memilih. Berserah diri dan berhusnuzon pada apa yang Dia tetapkan, buat dada kita akan lapang dan merasakan perasaan plong. Demikian, apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.